Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Pendidikan Inklusi. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan tentang asesmen kesiapan menuju pendidikan inklusi. Berikut adalah para pemateri dari kelompok 1. Baik, perkenalkan nama saya Noviana Ningsih sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asesmen dalam pendidikan inklusi. Asesmen berasal dari kata bahasa Inggris yaitu assessment yang berarti penilaian terhadap sesuatu. Sebagai sebuah penilaian, istilah asesmen banyak disamaartikan dengan evaluasi dan tes. Asesmen merupakan bagian terpenting dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Beberapa orang ahli mengemukakan pengertian asesmen. Salah satunya yaitu MC Locklin dan Lewis yang menjelaskan bahwa asesmen pendidikan anak berkelainan adalah proses pengumpulan informasi yang relevan dengan kepentingan pendidikan anak yang dilakukan secara sistematis dalam rangka pembuatan keputusan pengajaran atau layanan khusus. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa asesmen anak berkebutuhan khusus adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang anak secara menyeluruh yang berkenaan dengan kondisi dan karakteristik kelainan, kelebihan, dan kelemahan sebagai dasar penyusunan program pembelajaran, agar proses pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya, sehingga diharapkan mereka mampu mengikutinya dengan baik tanpa ada hambatan dan kesulitan yang berarti. Dan pada akhirnya mereka dapat mengembangkan kemampuan seoptimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kegiatan asesmen menurut Permendiknas RI nomor 70 tahun 2009 adalah proses pengumpulan informasi sebelum disusun program pembelajaran bagi siswa berkelainan. Asesmen ini ditujukan untuk memahami keunggulan dan hambatan belajar siswa, sehingga diharapkan program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Perkenalkan, nama saya Ayuni Vitasari, di mana di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya mengenai asesmen kesiapan menuju pendidikan inklusi. Jika pemateri sebelumnya menjelaskan tentang pengertian asesmen dalam pendidikan inklusi, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek yang perlu diasesmen. Aspek-aspek yang perlu diasesmen dalam pendidikan inklusi yang pertama yaitu untuk mengetahui informasi riwayat perkembangan anak. Yang kedua yaitu untuk mengetahui informasi atau data orang tua anak atau wali siswa. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui informasi profil atau gambaran secara umum anak berkebutuhan khusus. Dan juga tujuan dengan adanya aspek dalam pendidikan inklusi yaitu untuk mengidentifikasi siswa baik di bidang kognitif dan persepsual, dan juga bertujuan untuk mengidentifikasi dalam masalah pelajaran seperti contohnya dalam pelajaran matematika gimana sekolah akan menjelaskan atau mengukur apa yang akan mereka pelajarkan, dimana di sini diadakannya aspek-aspek yang perlu diasesmen untuk sebagai bentuk perhatian kepada siswa. Perkenalkan, nama saya Fitriatus Solehah. Saya di sini akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang prinsip-prinsip asesmen. Yang pertama itu sesuai dengan norma masyarakat atau filosofi hidup. Yang kedua, keterlibatan peserta didik. Yang ketiga, pedagogis. Yang keempat, tester yang terlatih atau qualified. Yang kelima, keterpaduan. Dan yang terakhir, realistis. Perkenalkan, nama saya Lulu Syarifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah pelaksanaan asesmen dalam pendidikan inklusi. Menurut Yusuf M. 2005 mengemukakan beberapa jenis
jenis asesmen informal yang dapat digunakan guru seperti 1. Observasi. Observasi adalah suatu strategi pengukuran dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku siswa. Yang kedua yaitu analisis sampel kerja, yaitu jenis pengukuran informal dengan menggunakan sampel pekerjaan siswa. Yang ketiga yaitu analisis tugas, proses pemisahan, pengurutan, dan penguraian sebuah komponen penting dari semua tugas. Yang keempat yaitu inventory dan informal, yaitu digunakan untuk melihat prestasi siswa dalam bidang non-akademik. Yang kelima yaitu daftar cek, yaitu strategi asesmen yang digunakan mengamati suatu daftar sifat dengan cepat. Yang keenam yaitu skala penilaian, yaitu digunakan untuk memperoleh informasi tentang opini dan penilaian, bukan laporan perilaku yang diamati. Dan yang terakhir yaitu wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk menggali informasi melalui tanya jawab. Sekian. Baik, saya Nur Anissa, saya akan melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan identifikasi anak berkesulitan belajar sebagai berikut. 1. Kegiatan menghimpun data tentang anak. Pada tahapan ini, guru menghimpun data kondisi siswa secara umum dengan menggunakan alat identifikasi. 1. Informasi perkembangan anak. 2. Informasi latar belakang orang tua. 3. Alat identifikasi anak berkebutuhan khusus. 4. Rapor masing-masing anak. Kedua, kegiatan menganalisis data atau melaksanakan klasifikasi anak. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencantumkan anak mana yang diklasifikasikan sebagai berkebutuhan khusus atau bermasalah dalam pendidikan. 3. Mengadakan pertemuan konsultasi dengan kepala sekolah. Melalui pertemuan rutin Dewan Guru yang bersangkutan, hasil identifikasi yang telah dibuat oleh guru tersebut dilaporkan kepada kepala sekolah untuk mendapatkan saran-saran pemecahan masalah atau tindak lanjut. Keempat, menyelenggarakan pertemuan khusus. Pada tahapan ini, kegiatan dikoordinasikan oleh kepala sekolah setelah data ABK terhimpun dari seluruh kelas. 5. Menyusun hasil pertemuan khusus. Setelah mendapatkan tanggapan dan rumusan cara-cara pemecahan dan penanggulangannya, seperlunya hasil pertemuan khusus tersebut perlu dilaporkan. Perkenalkan, nama saya Hilmiatus Sadia. Di sini saya akan memaparkan tentang tujuan asesmen dalam pendidikan inklusi. Asesmen bertujuan untuk mendukung belajar peserta didik, baik yang digunakan untuk laporan kemajuan peserta didik, sertifikasi peserta didik, dan informasi untuk perbaikan dan akuntabilitas sekolah, dimaksudkan untuk mendukung belajar peserta didik. Secara rinci, Sunardi dan Sunario tahun 2007 menjelaskan tujuan utama asesmen adalah yang pertama yaitu memperoleh data yang relevan, objektif, dan akurat dan komprehensif tentang kondisi anak saat ini. Yang kedua, mengetahui profil anak secara utuh, terutama permasalahan atau hambatan belajar yang dihadapi, potensi yang dimiliki, kebutuhan-kebutuhan khususnya, serta daya lingkungan yang dibutuhkan anak. Yang ketiga yaitu menentukan layanan yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan khususnya dan memonitor kemajuannya. Tujuan umum asesmen ABK adalah untuk mencari informasi selengkap mungkin tentang kondisi, kelainan, dan gejala yang menyertainya, hambatan, kelebihan, kekurangan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus guna dijadikan bahan pertimbangan untuk merancang sebuah program pembelajaran agar dirancang sesuai karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan sehingga diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dirinya seoptimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimiliki.
nama saya Imam Bukhari selaku pemateri terakhir akan menjelaskan mengenai fungsi asesmen dalam pendidikan inklusi. Nah, fungsinya di sini ada 5, yaitu pertama, penjaringan. Pada tahap ini, asesmen ini di sini berfungsi untuk menandai anak-anak mana yang memiliki gejala berkebutuhan khusus. Contoh semisal sering sakit-sakitan, mudah mengantuk dalam kelas, lamban dalam menerima pelajaran, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pengalih tanganan. Nah, ketika gejalanya ditemukan, selanjutnya anak-anak yang teridentifikasi dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu kelompok anak yang tak perlu dirujuk ke ahli lain dan dapat langsung ditangani oleh guru. Yang kedua, anak yang perlu dirujuk ke ahli lain yang memperoleh pemeriksaan lebih lanjut. Semisal diperiksa ke psikologi, harus diperiksa ke dokter, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu klasifikasi. Nah, pada tahap ini asesmen bertujuan untuk menentukan apakah mereka yang telah dirujuk tersebut benar-benar memerlukan layanan khusus atau tidak. Yang keempat yaitu perencanaan pembelajaran. Nah, pada tahap ini asesmen di sini bertujuan untuk keperluan menyusun program pengajaran individual. Yang terakhir yaitu pemantauan kemajuan. Nah, di sini kemajuan belajar perlu dipantau untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus yang kita berikan berhasil atau tidak. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.